Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Muhammad Hasim Fanirin, S. PD, IMA PD, IAI Al-Aziz. Saya Vega, kelompok 17 dari mata kuliah Tafsir Dakwah, akan mempresentasikan surat Al-Hujurat ayat 6 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraisihab, ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 6, menjelaskan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi atau isu tidak memberi jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Sama halnya ketika ulama melakukan penyeleksian informasi para perawi hadis-hadis Nabi. Salah satu yang diperbincangkan adalah penerimaan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang dinilai mustahil menurut kebiasaan mereka, sepakat berdusta atau yang disebut mutawatir. Jumlah yang banyak itu harus memenuhi syarat-syarat. Boleh jadi orang banyak itu tidak mengerti persoalan. Boleh jadi juga mereka telah memiliki asumsi dasar yang keliru. Sebanyak apapun yang menyampaikan berita tidak menjamin kebenarannya. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zani inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyaqula la'ma akihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. 1. Jauhilah prasangka buruk. 2. Jangan memata-matai dan mencari-cari keburukan. Poin ke-12 dari surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Kata tajassasu berasal dari kata jasa, yaitu mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari kata itu pula mata-mata disebut jasus. 3. Jangan gibah.
Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 4. Bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persaudaraan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertobat dan bertakwa dengan takwa terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut, dan dengan takwa Allah akan menerima tobatnya. Allah senantiasa membuka pintu tobat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertobat dan bertakwa. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.